sial kimia antar sel ya. Nah, biasanya dia merupakan suatu kita gambarkan seperti apa ya. Nah, gini. Jadi ini contohnya adalah membran sel. Membran sel itu merupakan suatu bilayer itu lapisan ya. Nah, protein yang terkenal itu biasanya dia letaknya seperti ini ya. Jadi dia berada seperti apa? Seperti agregat ya. Nah, ini fungsinya dia bisa mentransfer suatu zat kimia dari luar membran ya. Ini partikel semuanya masuk ke dalam sel melalui protein integral ini. Nah, itu ya. Jadi selain dia merupakan zat sumber energi, dia juga merupakan suatu zat pembangun. Kemudian fungsi sebagai zat pengatur. Nah, kita tahu ya bahwa protein itu banyak jenisnya ya. Salah satu turunannya itu adalah DNA, kemudian RNA dan enzim ataupun nanti reseptor di dalam tubuh ya, reseptor obat. Nah, itu dia memiliki fungsi sebagai zat pengatur. Tapi kalau sekarang ya DNA dan RNA itu tidak diklasifikasikan sebagai protein ya, walaupun dia masih strukturnya itu masih merupakan suatu asam amino ya. Tapi biasanya kalau dalam teori itu dipisahkan ya. Nah, kemudian sebagai bahan enzim ya, tadi sudah dibahas sebagai enzim atau sebagai katalis di dalam tubuh. Kemudian hormon, antibodi juga dia termasuk ke dalam protein ya. Jadi makanya protein itu di dalam tubuh itu sangat penting fungsinya. Salah satunya itu untuk zat pengatur tubuh ya. Ini yang komponennya tadi sudah dibahas ya. Dan juga di sini untuk protein itu dia biasanya ada suatu kompleks logam ya. Dia bisa diikat dengan logam, tapi jumlahnya itu kecil ya. Nah, di sini protein ya. Protein itu tadi dibahas di awal di definisi dia bahwa dia merupakan suatu polimer di mana monomernya itu merupakan suatu asam amido atau suatu amida ya. Makanya protein itu dinamakan sebagai suatu poliamida ya. Nah, ikatan yang digunakan untuk untuk membentuk polimer tersebut kita namakan dengan ikatan amida ya. Artinya di antara karboksilat dengan amin ya, atau disebut juga sebagai ikatan peptida yang biasanya menghubungkan antara dua unit asam amino ya. Kalau kemarin bedanya dengan karbohidrat itu gula dengan gula itu diikat menggunakan ikatan glikosidik. Kalau di sini dia menggunakan ikatan peptida ya. Nanti kita lihat bagaimana strukturnya. Jadi asam amino itu ya secara umum dia memiliki gugus amin dan gugus karboksilat ya. Jadi sifatnya dia jadi memiliki dua sifat asam dan basa sekaligus pada satu strukturnya. Nah, bagaimana kita lihat strukturnya? Nah, ini. Nah, ini adalah suatu asam amino ya. Ini adalah contohnya valin, dan kita akan reaksikan dengan alanin, dan ini isoleucine ini sudah terikat dengan asam amino lain. Nah, di sini pembentukan ikatan peptida atau ikatan amida itu dengan cara seperti ini. Antara amin NH3 ya, dengan COOH itu nanti dia akan untuk amin dia akan melepaskan 2H+ ya, 2H. Nah, kemudian untuk karboksilat dia akan melepaskan OH-nya, sehingga nanti dia akan membentuk suatu ikatan seperti ini. C rangkap O dan dirangkap dengan dan diikat dengan N. Nah, ini adalah ikatan peptida ya. Jadi antar asam amino itu diikat menggunakan ini, antar
karboksilat dan amin ya. Nah ini untuk memutuskannya ya biasanya kita ditambahkan hidrolisinya sampai asam putus ya. Nah, sifat dari asam amino ini tentu saja dia pada sebagian besar itu larut di dalam air, tapi tentu saja di sini tergantung pada rantai samping ya. Nanti lihat rantai sampingnya. Nah, ini adalah struktur dari protein ya. Jadi sesuai dengan definisinya bahwa senyawa amin protein itu dia merupakan suatu polimer yang panjang ya. Panjang itu dengan 3000 unit ya, kalau tidak salah minimalnya itu 3000 unit. Jadi dia akan membentuk panjang, makanya dia kalau kita ilustrasikan dia akan membentuk seperti lembaran ataupun pita. Nah seperti ini. Nanti kalau ada yang ilustrasi yang seperti ini namanya adalah struktur teriari dengan struktur ya. Tertiary struktur ya. Nah ini, jadi ada yang berbentuk lembaran atau filamen, kemudian ada yang helix ya, kemudian ada coil seperti ini. Jadi ada yang ilustrasikan seperti ini ya. Nah ini adalah asam amino ya. Asam amino ini dia merupakan monomer ya, monomer dari dari protein ya. Nah, di sini asam amino dalam protein adalah yang paling sederhana. Itu adalah alfa amino karboksilat ya. Nah, ini strukturnya ini adalah glukosamin, dia sifatnya basta ya, ini adalah glukosa karboksilat ya. Nah, yang dari ini adalah rantai samping. Nah, jadi pelarutan yang tadi saya bilang itu dia sangat tergantung pada gugus R-nya ini. R itu bisa berupa alkyl atau suatu fenil ya, tergantung pada R ya. Nah ini asam amino paling sederhana itu adalah asam amino atau asam amino asetat atau glisin. Nah, dia tidak memiliki rantai samping, jadi R-nya itu dia tidak ada, ya. Jadi bentuknya sederhana seperti ini. Ini ya kalau kita bedakan antara L dengan R, ya, posisi L itu kita lihat kalau pada gula itu bisa kita lihat pada ini ya, letak gugus karbon alfa atau karbon anomerik. Karbon anomerik itu adalah dia yang mengikat COH ya. Tuh. Kalau pada gula itu dia yang berikatan dengan ini aldehid ya. Nah ini pada posisi kiri ya. Pada posisi kiri itu dia pada posisi itu kita bukan berdasarkan glukosa tapi letaknya itu pada ini NH ya. NH itu dia berada di kiri atau kanan. Nah ini ya, kemudian ini R itu adalah gugus sampingnya atau rantai samping. Terus kita bisa misalnya itu seperti ini ya. Jadi R-nya itu dia terdapat di kiri kanan ya. Nah, kemudian berikutnya adalah asam amino yang lain ditemukan dalam protein ya. Ini ada strukturnya, silahkan kalian lihat saja. Dan ini yang dibintangin ini adalah asam amino esensial ya. Nah, itu asam amino esensial. Jadi asam amino esensial tersebut. Terus dari mana ya? Jadi asam amino itu kita peroleh dari sumber luar ya, atau dari makanan. Tuh. Ada isoleucin, leucin, lisin, metionin, fenilalanin. Nah, itu adalah semua asam amino esensial ya. Nah ini ya, jadi contoh lainnya
Jadi ini ada gugus samping berupa ada yang siklik ya, kemudian ada yang bentuknya fenol atau fenil ya. Nah, itu jadi nanti tentu saja akan mempengaruhi dari kelarutan atau tingkat kepolarannya ya. Nah, ini yang dibintangin adalah asam amino esensial. Nah, kemudian ini sifat dari asam amino ya. Jadi asam amino ini biasanya larut di dalam air dan larutan polar lainnya, tapi tidak larut di dalam larutan polar. Tapi kembali lagi tergantung pada gugus sampingnya. Dia tingkat kelarutannya apakah larut, sangat larut, atau sekali larut itu tergantung pada gugus samping yang ini ya. Apakah dia merupakan suatu siklik atau alifatik, ini tergantung pada gugus ini ya. Ini semuanya ini adalah gugusnya. Nah, di sini asam amino ini dia memiliki momen dipol yang besar ya, namun dia bersifatnya kurang asam dibandingkan dengan asam karboksilat dan kurang basa dibandingkan dengan senyawa amin. Karena kan adanya struktur amin dan karboksilat yang pada satu struktur ya, gugus karboksilat dan amin yang berada pada satu struktur ya, itu menyebabkan keasaman dan atau kebasahan itu lebih rendah ya dibandingkan dengan senyawa yang yang dia hanya memiliki satu gugus karboksilat saja atau satu gugus amin saja. Namun ini dia memiliki momen dipol yang besar ya. Momen dipol itu artinya kepolaran nanti yang berikatan dengan kepolaran. Dikarenakan tadi ada gugus karboksilat dan gugus amin sekaligus pada satu strukturnya ya. Nah, kemudian sifat lainnya dikatakan sifat asam amino itu dia memiliki gugus amin dan karboksilat langsung pada satu strukturnya. Dia memiliki disebut sebagai senyawa apoterik ya, apoterik, dan dia bisa juga disebut sebagai sweeter ion ya. Jadi dia bisa memiliki muatan negatif dan positif sekaligus di dalam satu strukturnya ya. Nah, ini ada penjelasannya mengapa dia disebut sebagai sweeter ion. Dikarenakan dia ada gugus karboksilat dengan amin, sehingga nanti reaksi asam basa yang terjadi itu dia merupakan reaksi yang terjadi secara internal ya, itu yang dinamakan juga dengan sweeter ion ya. Oke, nah ini tadi yang saya sebutkan, dia juga bersifat apoterik dikarenakan dia memiliki sifat asam basa sekaligus ya. Ini ya, jadi dikarenakan dia ini kan karboksilat ya, COH dan NH2 ya. Nah, COH ini dia bisa melepaskan H+-nya kan ya, dan NH2 ini dia merupakan suatu basa Lewis ya, basa Lewis ya. Basa Lewis itu artinya dia yang bisa mendonorkan pasangan elektronnya untuk dipakai bersama, sehingga nanti dia membentuk suatu ion. Contohnya di sini untuk karboksilat dia bersifat asam, dia dikarenakan melepaskan H+ dan ditangkap dengan NH ya. Tuh. Jadi makanya ini merupakan suatu ion bipolar atau sweeter ion. Atau disebut juga tadi senyawa apoterik, dia memiliki sifat asam dan basa sekaligus dalam satu strukturnya. Ya, ini gugus asam aminonya dan ini adalah gugus karboksilatnya. Itu ya. Nah, ini tadi yang seperti saya bilang ada dua jenis asam amino, ada yang esensial dan non esensial. Kalau asam amino esensial itu artinya organisme tersebut tidak bisa membentuk asam amino tersebut di dalam tubuhnya, namun dia harus mendapatkannya dari makanan ya. Sedangkan yang non esensial itu di mana organisme tersebut atau makhluk tersebut dia bisa membentuk ya atau mengkonvert asam amino ya, artinya dia bisa memproduksi sendiri ya.
memproduksi sendiri asam amino di dalam tubuhnya, gitu ya. Kemudian ini adalah mekanisme pembentukan asam amino ya dari suatu senyawa asam amino atau reaksi transaminase ya. Dimana di sini kita punya asam amino yang lama ya. Hanya di sini ada ini ya, suatu asam amino sederhana, dan ini ada asam ketok yang lama ya. Nah, kemudian di sini bisa ditransformasikan dengan cara memindahkan gugus aminnya ke suatu senyawa asam organik lain ya. Nih. Nah, ini namanya adalah enzim transaminase ya. Jadi berfungsinya itu untuk memindahkan dari suatu asam amino yang lama ke asam yang baru ya. Itu. Jadi salah satu pembentukan asam amino di dalam itu dengan cara transaminase ya. Nah, ini tahapan yang realnya sebenarnya itu ada banyak ya. Jadi tidak hanya sederhana seperti ini ya. Cuma di sini kita tampilkan reaksi yang sederhana seperti apa. Nah, berikut ini adalah klasifikasi asam amino berdasarkan rantai sampingnya. Yang pertama adalah asam amino yang netral, yaitu asam amino yang tidak memiliki gugus asam ataupun gugus basa dalam rantai sampingnya. Artinya dia hanya terdiri atas karboksilat dan amin ya, dan biasanya dia untuk rantai sampingnya atau gugus L-nya dia merupakan suatu anti-alifatik ya ataupun siklik. Jadi dia tidak mengandung tambahan N atau tambahan OH ya. Kalau di sana ada OH, ada substituen OH, biasanya tingkat keasamannya itu akan meningkat ya, sedangkan tingkat kebasahannya akan menurun ya. Betul. Nah, kemudian ada asam amino polar ya, ini meliputi alanin, glisin, isoleusin, dan lain-lainnya. Kemudian ada asam amino non polar meliputi asparagin ya, sistein, glutamin, dan lain-lain. Nah, kemudian ini asam amino netral itu dia memiliki pH itu 6 sampai dengan 7 ya. Ini sebagai ion dipolarnya. Oke. Kemudian ada asam amino yang sifatnya asam ya. Nah, ini bisa ditambah pada gugus R ya, yang tadi itu bisa ada tambahan gugus karboksilat, hidroksil ya. Yang kita tahu gugus hidroksil itu dia merupakan penambah asam ya atau peningkat asam. Contohnya di sini ada asam amino aspartat ya dan asam amino glutamat. Nah, kemudian ada juga asam amino yang bersifat basa ya, yaitu asam amino yang mengandung gugus amin pada rantai sampingnya atau pada R-nya. Jadi ada tambahan gugus N ya pada rantai samping, sehingga nanti akan ada lebih dari satu gugus N pada satu asam amino ya. Itu bisa saja terjadi. Ini contohnya pada histidin, arginin, dan lisin ya. Oke, ini klasifikasi asam amino berdasarkan rantai sampingnya. Ya, ada asam amino netral, kemudian polar. Ini contohnya alanin, dan non polar contohnya di sini adalah glutamin ya. Nah, bisa kita lihat di sini antara alanin dan glutamin. Di sini jumlah rantai atom karbonnya itu dia yang alanin itu lebih pendek ya, cuma ada CH di sini. Sedangkan untuk glutamin di sini dia memiliki tambahan rantai karbonnya itu 1, 2, 3 ya. Nah, dengan adanya 3 rantai karbon ini menyebabkan penurunan kepolaran atau tingkat polaritas ya dari asam amino, sehingga bisa saja di sini glutamin itu dia lebih larut di dalam seperti etil asetat ya, etil eter. Nah, seperti itu. Jadi kelarutan di dalam airnya itu menjadi menurun dibandingkan dengan yang polar, contohnya seperti alanin ya. Nah, kemudian
Kemudian di sini ada asam amino yang bersifat asam. Ini contohnya adalah glutamat ya. Dan ada juga asam amino yang bersifat basa. Contohnya di sini adalah arginin. Dimana kalau kita lihat di sini ada tambahan COOH ya. Kalau pada asam amino glutamat ya, asam glutamat itu kalian pernah dengar MSG enggak? Nah, MSG itu apa? mecin. Ya, mecin ya. Nah, ini sumbernya itu adalah asam amino dari asam glutamat. Yang glutamat dalam bentuk garamnya itu kita sebut sebagai MSG ya. Nah, ini ya. Jadi yang memberikan rasa gurih itu adalah asam glutamat ya. Ya, dia lebih bersifat asam ya, dikarenakan dia memiliki dua gugus karboksilat, yaitu pada gugus ini ya. Nah, ini karboksilatnya dan ini juga karboksilat, sehingga dia memiliki tingkat keasaman yang lebih tinggi. Kemudian ini yang lebih basah, contohnya pada arginin, dia memiliki dua gugus NH sama ini dan yang kedua ini. Sehingga untuk arginin dia memiliki sifat yang lebih basah dibandingkan sifat asamnya, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah peptida ya. Nah, peptida itu adalah suatu amida yang dibentuk dari dua asam amino ya. Jadi kalau kemarin itu ada yang namanya sakarida ya, ada monosakarida, kemudian disakarida. Nah, ini untuk istilah dalam protein itu biasanya kita menyebutnya itu adalah suatu senyawa peptida. Nah, peptida ini merupakan suatu senyawa amida yang dibentuk dari dua asam amino atau lebih. Jadi dua asam amino atau lebih ya tadi. Jadi dia merupakan suatu peptida ya, yang dibentuk melalui ikatan amida. Nah, ini tadi untuk ikatannya sudah kita clear ya, sudah dijelaskan di depan. Nah, di sini untuk penamaannya ya, suatu peptida itu dapat dirujuk sebagai dipeptida atau dua unit residu asam amino ya, dinamakan dengan dipeptida. Kalau kemarin di gula dua unit monosakarida yaitu dinamakan dengan disakarida. Kalau ini namanya dipeptida ya. Nah, kemudian 3 unit asam amino dinamakan dengan tripeptida dan seterusnya ya, sampai dengan polipeptida ya. Nah, ini salah satu polipeptida itu adalah protein ya, yang tersusun dari asam amino ya. Nah, ini ada ikatan peptida. Tadi ini sudah dibahas di depan ya, kita tidak bahas lagi. Oke, ini menurut perjanjian poliamida ya. Jadi untuk penamaan dan penyusunan struktur, dia biasanya mengandung residu asam amino itu kurang dari 10 asam amino, kurang dari 10. Mungkin lebih dari 10 ya, kurang dari 50. Nah, ini dikelompokkan, ini salah kali ya. Ini harusnya lebih dari 10, kurang dari 50 ya. Nah, ini sebagai suatu peptida ya. Jadi sedangkan poliamida yang lebih besar dianggap sebagai protein. Oke, jadi untuk membedakan antara peptida atau poliamida dengan protein, itu kalau peptida itu, polipeptida itu merupakan tersusun dari lebih dari 10 dan kurang dari 50 unit asam amino, sedangkan untuk yang protein itu biasanya lebih dari 50 ya, 50 unit asam amino. Nah, ini bentuk ikatannya, ini ininya crash ya filenya. Oke, kita skip dulu aja untuk gambarnya. Nah, ini ada keterangan lain bahwa peptida
polipeptida yang disusun oleh lebih dari 10 asam amino disebut dengan polipeptida. Kalau dia tersusun atas 2 asam amino disebut dengan dipeptida, tripeptida, dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, contohnya ini adalah glisin fenilalanin. Dia merupakan suatu dipeptida ada glisin ya, dan fenilalanin. Itu ada 2 nama ya. Jadi namanya seperti itu ya. Ini merupakan suatu dipeptida. Nah, selanjutnya di sini meskipun banyak residu asam amino dalam suatu peptida ya, jadi makin banyak kemungkinan strukturnya. Jadi di alam itu tentu saja dikarenakan nanti ada variasi kombinasi antara asam amino, tentu saja nanti di alam itu akan banyak suatu senyawa polipeptida ya. Ini ya contoh-contohnya, misalnya glisin dengan alanin dapat membantu 2 dipeptida yaitu glisin alanin ya. Nah, biasanya kita untuk penyebutannya untuk senyawa peptida ini kita tulisnya itu adalah singkatannya seperti ini, glisin alanin ya, berarti GLY strip ala ya. Dan alanin glisin ini sebenarnya kalau kita lihat sama saja ya. Bentar, ini beda ya. Kalau ini awalnya itu glisin, ini yang berikatan dengan amin, ya amin yang dari alanin. Kalau ini dibalik ya, ini alanin, alanin glisin, jadi hanya yang berikatan dari alaninnya ya. Sorry, ini karboksilatnya ya. Kalau ini dipakai untuk ikatannya. Sebentar saya tandai dulu deh biar bisa dilihat. Oke ya. Jadi kita lihat di sini antara glisin alanin dan alanin glisin perbedaannya apa. Nah, coba lihat di sini. Yang digunakan untuk ikatan di sini itu adalah karboksilat dari glisin ya. Sedangkan di sini untuk alanin glisin yang digunakan untuk ikatan amidanya itu dari karboksilat alanin. Jadi tentu saja ini menghasilkan suatu senyawa yang berbeda ya, dikarenakan ikatan amidanya juga berbeda sumbernya ya. Nah, berikut ini adalah klasifikasi protein. Yang pertama adalah protein serat ya, atau fibrous protein. Ini disebut juga sebagai protein struktural yang tak larut ya. Contohnya adalah kolagen. Nah, kolagen ini merupakan suatu protein pembentuk tulang. Kemudian dia merupakan salah satu penyusun dari kulit juga ya. Kolagen itu kan dia supaya merupakan serat yang bisa mengencangkan kulit ya. Dan kolagen ini biasanya dia dirusak oleh enzim kolagenase ya, sehingga nanti seiring bertambahnya usia kolagen ini pada kulit itu akan berkurang ya, atau pembentukannya juga akan berkurang ya. Nah, ini salah satu contoh dari sumber kolagen, itu dari banyak diperoleh dari kacang-kacangan ya, protein kacang-kacangan, kemudian daging juga banyak ya. Tuh. Nah, selanjutnya ada protein globular. Globul itu artinya dia berbentuknya bulat ya, jadi strukturnya itu seperti, kalau tadi bentuknya itu seperti filamen, tapi ini globular. Jadi globul itu maksudnya bulat ya bentuknya, atau nama juga ini ya globular atau bujur telur ya. Nah, di sini untuk bentuknya dia agak bulat karena rantainya itu melipat dan bertumpuk. Nah, ini protein ini umumnya larut dalam air dan melakukan fungsi dalam suatu organisme. Contohnya ini adalah albumin ya.
albumin pada telur, putih telur, itu merupakan suatu protein globular. Kemudian serum darah, globulin, histon, nah ini merupakan jenis-jenis protein yang globular. Ya. Nah, kemudian ada protein konjugasi, ya, yaitu protein yang bersenyawa dengan zat lain. Contohnya di sini dengan asam nukleat, ya, nukleoprotein, ya, dia protein yang berikatan dengan asam nukleat. Kemudian ada glukoprotein, itu dia merupakan suatu protein yang berikatan dengan karbohidrat, ya. Kemudian ada glikoprotein juga, bersama juga ini bersenyawa dengan karbohidrat juga, ya. Sebentar, ini pastinya ada yang salah, ya. Sebentar, glikoprotein, biar saya langsung klarifikasi. Ya, betul, ya, sama dengan karbohidrat, namun ini komposisinya, ya, komponennya itu berbeda, ya. Kalau mukoprotein itu dia komponen karbohidratnya itu lebih dari 40%, tapi kalau glikoprotein itu kurang dari 40% untuk karbohidratnya. Nah, kemudian ada lipoprotein, dia berikatan dengan senyawa lipid, ya, seperti fosfolipid atau kolesterol, ya. Nah, ini, ya, jadi jenis-jenis protein yang konjugasi, artinya protein itu dia bisa berikatan dengan senyawa lain atau berkonjugasi dengan senyawa lain seperti karbohidrat, ya. Kemudian nukleoprotein dengan asam nukleat itu dengan DNA, ya, asam nukleat. Nah, kemudian mukoprotein, glikoprotein, ya. Tuh. Nah, kemudian di sini adalah klasifikasi protein berdasarkan strukturnya. Ada struktur primer, yaitu di mana urutan asam amino dalam rantai protein, ya. Dan di sini ada yang kedua, itu adalah struktur sekunder, itu bentuk dari rantai protein yang panjang yang dijadikan oleh ikatan hidrogen. Nah, nanti kita lihat saja, ya, bentuknya langsung di sini. Nah, di sini ada struktur tersier dan kuartener. Nah, ini adalah rantai primer. Rantai primer itu artinya dia merupakan suatu rantai, ya, yang dia tadi di atas seperti ini, ya, contohnya ada lisin, leusin, valin, alanin, dan histidin. Nah, biasanya ini adalah merupakan suatu rantai primer yang bisa diulang, ya, bisa diulang. Nanti setelah histidin di sini lisin, dan seterusnya. Nah, ini adalah rantai primer atau rantai utama. Ketika rantai primer dengan rantai primer ini bersusun menjadi struktur sekunder, ya. Jadi ini itu nanti ulangannya itu bisa sampai berkali-kali, ya, bisa sampai 10 kali, kemudian ratusan juga bisa, ya. Nah, ini struktur ini nanti akan membentuk ikatan-ikatan lain dengan yang pola yang sama, membentuk struktur sekunder. Struktur sekunder itu dia membentuk suatu pola yang lebih panjang, dan nanti digambarkan seperti ini, ya, alpha helix ini contohnya. Nah, kemudian struktur sekunder dengan struktur sekunder, maka dia akan membentuk struktur tersier. Nah, ini juga dia bisa berikatan dengan protein lain sebagai rantai cabangnya, ya. Ini dinamakan dengan struktur tersier. Dan selanjutnya ini struktur tersier dia dikomplek dengan struktur lain atau dengan protein lain juga bisa, ya. Dia bisa menjadi suatu struktur kuartener, ya. Nah, jadi semakin ke kanan ini dari primer, sekunder, dan tersier dan kuartener, di sini dia akan terjadi peningkatan bobot molekul, ya. Tentu saja di sini untuk yang kuartener dia akan memiliki bobot molekul yang lebih tinggi, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum saya akhiri, ini silakan.
Mohon maaf Pak, Putri hadir. Putri. Oke. Siapa lagi nih? Ada Najara. Najara hadir tidak? Najara tidak hadir ya? Oke, kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan ya untuk pertemuan hari ini, kita coba sekian ya.